Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPK izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM C01241258 dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perjalanan Tractus urinarius sama genitalia pria. Pada saat ini saya akan menjelaskan Tractus urinarius. Pada Tractus urinarius, filtrasi darah terjadi di glomerulus yang menerima darah dari arteri renalis menuju ke arteri segmentalis dan selanjutnya menuju ke arteri interlobaris dan selanjutnya menuju arteri arcuata dan menuju arteri interlobularis dan yang terakhir itu arteriol deferens. Pada sawar darah, filtrasi terdiri dari endotel kapiler yang berfenestrasi atau selapis dan membran basal glomerulus dan juga celah filtrasi pedikal padat dan menghasilkan filtrat yang masuk ke ruang urin kapsula Bowman. Filtrasi kemudian mengalir melalui tubulus constructus proximal. Constructus proximal atau biasa disebut dengan epitel kuboid selapis dengan mikrofili. Tubulus harus proximal atau disebut dengan epitel kuboid selapis. Ansa Henle cabang descendens tipis atau epitel squamosa selapis dan Ansa Henle cabang ascendens tipis atau disebut dengan epitel squamosa selapis. Dan selanjutnya tubulus harus distal atau epitel kuboid selapis dan tubulus constructus distal atau epitel kuboid selapis tanpa mikrofili. Pada makula dense, epitel kolumnar selapis padat, kadar NaCl itu dipantau untuk mengatur sekresi renin oleh sel juxtalomular. Terus urin kemudian masuk ke tubulus collectivus atau epitel kuboid selapis dan ductus collectivus atau epitel kuboid hingga kolumnar selapis. Lalu ke calci minor, ke calci mayor dan pelvis renalis atau disebut juga dengan epitel transisional berlapis. Dari pelvis renalis, urin juga mengalir melalui ureter atau 2/3 proksimal adalah epitel transisional berlapis dengan 1/3 distal proksimal terdiri tetap transisional yang lebih tipis dari proksimal. Selain itu, tunika muskularisnya itu 2/3 bagian proksimal terdiri dari dua lapisan, yaitu longitudinal dan sirkular, sedangkan 1/3-nya itu distal terdiri dari otot longitudinal dalam sirkular tengah dan longitudinal luar. Setelah itu menuju ke vesika urinaria atau epitel transisional berlapis. Saat dikeluarkan, urin melalui uretra, pars prostatica atau epitel transisional berlapis. Dan selanjutnya ureter pars membrana atau epitel kolumnar berlapis dan uretra pars spongiosa atau proksimal epitel kolumnar berlapis dan distal epitel squamosa berlapis non keratinasi, kemudian keluar ke ostium neutra externum. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan genitalia pria. Sperma pada proses genitalia pria itu, proses spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus atau epitel germinal berlapis terdiri dari sel
terdiri dari sel Sertoli dan spermatogenetik, dimulai dari spermatogonium dan selanjutnya spermatosit primer, dan selanjutnya spermatosit sekunder, dan yang terakhir yaitu ada spermatid. Spermiogenesis adalah tahap akhir di mana spermatid itu berdiferensial menjadi spermatozoa matang, dan sperma kemudian menuju ke tubulus recti, lalu ke testis, dan selanjutnya ke ductus efferent atau epitel kolumnar selapis bersilia dan mikrofili yang membantu pergerakan sperma. Sperma disimpan dan dimatangkan di ductus epididymis atau epitel kolumnar berlapis semu dengan stereosilia. Saat ejakulasi, sperma bergerak melalui ductus deferens atau epitel kolumnar berlapis semu dengan stereosilia menuju ductus ejaculatorius, di mana cairan dan vesikula seminalis atau menghasilkan frukosa sebagai energi sperma di prostalagiri untuk mutilasi sperma bercampur. Sperma melewati uretra, pars prostatica atau epitel transisional, di mana kelenjar prostat menghasilkan cairan asam sitrat dan enzim proteolitik dan PSA untuk meningkatkan mobilitas sperma, berkontribusi pada semen. Terus selanjutnya sperma melalui uretra, pars membranosa atau epitel kolumnar berlapis, di mana kelenjar bulbouretralis atau menghasilkan mukus untuk melunasi uretra dan menetralkan pH atau asam urin. Untuk mengeluarkan sekresinya, akhirnya sperma mengalirkan melalui uretra, pars spongiosa atau proksimal atau epitel kolumnar berlapis distal. Pada distal, epitel squamosa berlapis non keratinasi dan kemudian dikeluarkan ke ostium uretra externum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.